Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Tentunya baik-baik aja bukan? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan juga dimudahkan dalam segala hal, terutama dalam pembelajaran pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang materi yang ada pada pagi hari ini. Materi kita adalah materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita dimudahkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu adalah menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan. Kemudian, menyebutkan informasi penting dari video proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, menerapkan kegiatan sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengenal pola lantai tarian daerah. Itu tadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian, kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Bisakah kita menerapkannya saat berolahraga? Bermain dalam berolahraga membutuhkan persatuan agar kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Masih ingatkah kalian dengan permainan talikan pitanya? Dalam permainan talikan pitanya, kita membutuhkan kerjasama. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dalam teknik bermain, yaitu dengan menggunakan teknik berjalan. Yang pertama, tekniknya adalah otot lutut dikencangkan, kemudian otot paha santai, kemudian otot perut dijaga tetap kencang, dan postur tubuh lurus. Selanjutnya, bagian atas kepala itu harus tegak. Selain itu, bahu kita harus santai, kemudian ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada. Kemudian punggung tegak, tangan mengepal longgar, dan yang terakhir tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Apa itu permainannya? Nah, kamu akan bermain oper kantongnya. Bagaimana permainannya? Setelah kita tadi belajar bagaimana teknik dalam berjalan, kita akan mempelajari yaitu cara permainan dari oper kantongnya. Bisa kalian perhatikan pada gambar berikut. Yang pertama adalah bagilah kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Kemudian setiap kelompok memiliki satu kantong kacang yang diletakkan di atas kepala. Setiap pemain di sebelah kiri depan memulai permainan setelah mendengar peluit. Pemain paling depan berjalan cepat menuju rekannya di seberang depan. Saat memasuki batas lapangan, pemain harus memberikan kantong kacang kepada temannya dan diletakkan di atas kepala. Pemain pertama cepat berjalan menuju barisan belakang. Selanjutnya, teman yang memiliki kantong kacang berjalan cepat ke arah tim di seberang depan dan memberikan kantong kacang kepada teman yang berdiri di barisan paling depan. Kemudian, dengan cepat ia berjalan menuju ke belakang barisan. Pemain berikutnya berjalan cepat menuju barisan di seberangnya dan melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya sampai semua anggota kelompok selesai menempati rumah di seberang.
Kelompok yang seluruh anggotanya lebih dulu berpindah tempat ke rumah teman adalah pemenangnya. Kita tidak dapat bermain dengan baik apabila kita tidak kompak dalam permainan tersebut. Maka dari itu, apapun permainannya, kita harus lakukan dengan kompak. Dalam permainan ini dibutuhkan persatuan dan kekompakan seperti halnya mengibarkan bendera merah putih. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan khidmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Tahukah kalian siapakah yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih? Betul sekali, yaitu adalah Latif, Suhud, dan SK Trimurti. 3 petugas pengibar bendera merah putih pertama kali bisa kalian lihat pada gambar berikut. Yang dilingkari itulah adalah petugas bendera merah putih yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Siapakah itu Latif? Mari kita baca bacaan berikut. Pengibar Sang Saka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau biasa disebut dengan PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Dari bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Yang perlu kalian tulis yaitu adalah apa, kemudian mengapa, siapa, bagaimana, kapan kejadian itu terjadi, dan di mana kejadian itu terjadi. Setelah itu, kalian kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Serahkan hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan. Untuk melakukannya dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Selain kerukunan, kekompakan juga dibutuhkan dalam melaksanakan atau mengibarkan bendera merah putih dengan baik. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.